Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kalian merasa bahwa menjalankan syariat Islam itu berat dan melelahkan? Mungkin kita sering bertanya, bagaimana bisa kita mengamalkan semua perintah Allah dengan sempurna? Namun tahukah kalian bahwa ternyata Allah menurunkan agama ini bukan untuk menyulitkan, tapi justru untuk memudahkan kita. Bahkan, dalam perbedaan pendapat, ada kelapangan. Mari kita bersama. Mengapa Islam sebenarnya adalah agama yang paling mudah dan penuh rahmat? Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas ayat ittaqullaha haqqa tuqatih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sambung di surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Di Ali Imran Allah mengatakan, taatlah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah, jalankanlah syariat Allah sebenar-benarnya. Artinya jangan ada yang tertinggal sedikit pun. Ibarat sholat 5 waktu harus setiap hari on time di masjid pas waktu azan berjamaah. Tapi ternyata setelah dipraktekin oleh para sahabat, udah habis-habisan berusaha, gak bisa maksimal seperti yang Allah katakan haqqa tuqatih. Sholat setiap hari di masjid, on time 5 waktu selama seumur hidup. Kemudian qabliyahnya dapat, ba'diyahnya dapat, malam sholat tahajud, pagi sholat duha, sholat syuruk antara setelah itikaf habis subuh, dan seterusnya. Kadang-kadang mereka ada yang sibuk, di antara mereka ada yang capek, di antara mereka ada yang sakit, di antara mereka ada yang punya masalah, dan seterusnya, ada yang lagi di jalan. Akhirnya ada yang ngeluh, ya Rasulullah, kami gak sanggup haqqa tuqatih. Kami gak sanggup menjalankan semuanya sekaligus tanpa ada yang tersisa. Gak sanggup ya Rasul, gimana dong nanti kalau Allah marah kepada kami? Allah turunkan ayat, fattaqullaha mastata'tum. Jalankanlah syariat semampu kalian. Beribadahlah kepada Allah semampu kalian. Bertakwalah dan taatlah kepada Allah semampu kalian. Ini mudahnya Islam. Jadi nggak perlu kita mudahin lagi, sebetulnya Islam sendiri udah mudah. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada lagi ayat. Ini kita masih membahas tentang kemudahan Islam. Nanti goalsnya, outputnya saya pengen kita lebih yakin lagi untuk berhijrah. Lebih yakin lagi untuk ngejadiin Islam sebagai behavior kita, perilaku kita, sebagai our lifestyle, cara hidup kita. Kenapa? Karena cara hidup Islam itulah cara hidup paling mudah dan dimudahkan oleh Allah. Ayatnya Al-Baqarah, kemudian akhir Al-Baqarah, Ali Imran, Taghabun. Ada lagi ayat di surat Thalah, Allah berfirman, "Ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa." Tidaklah kami turunkan kepadamu Al-Qur'an litashqa. Apa arti litashqa? Menyusahkan kamu. Al-Quran itu tidak Allah turunkan untuk menyusahkan kita, enggak sama sekali. Justru Al-Quran itu diturunkan untuk memudahkan kita, bukan untuk memberatkan, justru untuk meringankan kita. Syariat Islam sangat luar biasa mudah dan ringannya. Contoh, 2 orang sahabat Nabi radhiyallahu anhuma lagi ngelakuin perjalanan. Jadi kayak kalau bahasa kita tuh kayak mungkin lagi touring gitu. Lagi touring, 2 orang nih, yang satu anak motor klasik, yang satu lagi motor gede gitu ya, touring berdua, beda mazhab. Jalan berdua. Lagi jalan, di tengah jalan tuh masuk waktu sholat. Mungkin sholat zuhur, mungkin sholat asar, masuk waktu sholat. Cuman pas masuk waktu sholat, mereka di tengah padang pasir, nggak bisa nemuin air. Akhirnya mereka sepakat, ya udah kita tayamum aja, pakai debu. Tayamum pakai debu, sholat. Pas sudah selesai sholat, jalan lagi, nggak lama kemudian nemu telaga, nemu air. Mulai mereka berbeda pendapat. Yang satu bilang kita harus ulangi lagi sholatnya. Soalnya yang tadi tayamum, sekarang udah ada air. Kalau sudah ada air, tayamumnya batal. Kata yang kedua, tidak perlu diulangi. Soalnya tadi kita sholat memang nggak ada air. Kalau sudah ada air ya tidak perlu diulangi lagi. Karena sholat dengan tayamum juga sudah sah. Berbeda pendapat. Akhirnya yang satu sholat lagi, yang satu lagi nungguin. Dia nggak sholat. Karena dia memegang pendapat tidak perlu diulang. Lanjutin perjalanan, pas sudah pulang mereka lapor ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, di tengah jalan kami berbeda pendapat. Pertama kami sholat dengan tayamum karena emang gak ada air. Sedangkan yang kedua, akhirnya saya berpendapat tidak perlu mengulang sholat karena sudah tayamum. Sedangkan teman saya yang kedua ini berpendapat harus mengulang sholat. Akhirnya saya tidak mengulang sholat, dia mengulang sholat. Gimana ini ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah SAW? Kamu yang tidak mengulang sholat,
Qad asobata, kamu sudah tepat. Kamu sudah tepat. Kita kan kadang-kadang suka ngebenturin ya. Kalau tepat yang berarti yang lain keliru. Kalau yang hak berarti batil. Kita suka gitu ngebanding-bandingin dan menjudge. Padahal Nabi nggak kayak gitu jawabannya. Dan Nabi menjawabnya dengan senyum loh. Jadi kalau kita menyikapi perbedaan mazhab fikih, yang satu kunut, yang satu enggak, yang satu 11 rakaat, yang satu 2, 3, dengan wajah cemberut kita itu yang bid'ah. Karena dua-duanya sholat, bukan bid'ah kan? Yang sholat tarawih 11 sholat, yang 2, 3 sholat. Yang kunut sholat subuh, yang enggak kunut juga sholat subuh. Enggak ada yang bid'ah, yang cemberut. Yang saling menjudge. Karena sunnah Nabi ketika menyikapi dua sahabatnya yang berbeda pendapat, beliau tersenyum. Lalu beliau mengatakan, kamu yang tidak mengulangi sholat, asobata, kamu udah tepat. Sedangkan kamu yang mengulangi sholat 2 kali, kamu dapat pahala 2 kali. Ini Islam. Enggak dibentur-benturin sama Nabi. Kenapa kamu ngelakuin apa yang saya enggak lakukan? Dasar kamu ahli neraka apa? Enggak. Padahal Rasulullah pemilik dalil loh. Rasulullah tuh enggak perlu cari di Google, Bukhari, Muslim. Nabi langsung ngomong, saya bersabda. Kan pemilik dalil, tapi akhlak Rasulullah SAW luar biasa. Sehingga yang satu bahagia, yang kedua juga bahagia. Yang pertama, dia sholat sesuai dengan pemahaman dia, nggak perlu diulang karena tayamum juga cara bersuci. Ya udah, kamu udah benar, asobta. Tapi yang mengulangi, kamu dapat pahala 2 kali lipat. Kira-kira mana yang kita pilih? Ya dua-duanya baik. Ya, astagfirullah, salah nanya. Baper sih. Maksud saya dua-duanya baik. Yang pilihan pertama yaitu sholat sekali baik. Pilihan yang kedua. Ya gitu deh. Oke. Ini diantara contoh gimana Rasulullah SAW memberi kita teladan. Kalau Islam itu asik banget. Santai banget. Nggak kaku. Selama memang yang dilakukan itu bukan maksiat kepada Allah SWT. Dan ini adalah salah satu di antara teladan dari Rasul soal fikih. Ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran kepadamu untuk menyusahkan kamu. Sebaliknya memudahkan. Belum lagi nanti kalau kita baca kisah-kisah ayat-ayat di dalam Al-Quran yang semuanya itu untuk memudahkan cara hidup kita. Baik masalah akidah, kemudian masalah ibadah, kemudian masalah akhlak, moral, sosial, semuanya untuk memudahkan kehidupan kita. Masalah akidah, Allah turunkan banyak ayat akidah itu sebagai penyemangat, nasihat untuk hamba-hambanya yang sedang lemah. Contoh, ayat tentang berserah diri kepada Allah. Tawakul, kalau bahasa kita tawakal. La tahzan, innallaha ma'ana. Paling populer kan? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih. Jangan takut, jangan khawatir. Allah bersama kita. Itu justru mempermudah kita loh dalam menghadapi hidup, dalam menghadapi masalah. Karena kalau orang nggak berpegang kepada Allah, terus dia pegangan ke siapa? Yang rapuh. Karena cuma berpegang ke Allah yang paling urwatul wuthqa, pegangan yang paling kuat. Sehingga orang kalau berpegang kepada harta, berpegang kepada culture atau budaya, berpegang kepada manusia, itu lemah semuanya. Saya pernah diundang beberapa kali jalan-jalan sekalian main. Kalau saya ngomong main berarti di situ ada dakwahnya. Karena buat saya dakwah itu dengan cara main, nggak usah terlalu serius tapi dia substansial. Main ke Jepang misalnya atau ke Korea. Jepang Korea ini kehidupan masyarakatnya tuh rapi banget, terutama Jepang ya, rapi banget. Mulai dari kita turun pesawat itu udah orang ngantri. Jadi ngantri ngambil bagasi aja di baggage belt itu udah ngantri, nggak ada yang lewat garis yang ditetapkan di situ, sehingga nggak ada yang duduk di depan situ atau sampai trolinya terlalu ke depan, nggak, semuanya ngantri dengan rapi. Kemudian kemana-mana udah budaya ngantri udah biasa, mau ambil taksi juga ngantri, walaupun mular gitu mereka tetap ngantri. Kehidupannya itu rapi, disiplin, orangnya murah senyum, humble. Tapi ternyata Jepang itu tingkat bunuh dirinya lumayan tinggi di dunia. 3 kali saya ke sana, 3 kali saya ngelihat adegan orang bunuh diri dan berhasil. Sampai yang kedua kalau nggak salah pas saya ke Jepang itu lagi ada berita yang lagi kayak trending topik gitu di Jepang di TV-TV mereka tentang bunuh diri online. Ternyata di sana bunuh diri itu ada jasanya. Jadi kita bisa pilih di aplikasinya mau pakai cara apa bunuh dirinya. Apakah diputusin?
atau dia minum racun, atau kayak loncat dari dari gedung, atau dia masuk ke rel kereta MRT gitu. Ternyata banyak caranya. Jadi dia tinggal klik, terus kurirnya datang untuk bunuh diri dan bayar. Udah bunuh diri, bayar, berhasil. Oh, lagi rame tuh waktu itu, yang kedua kalau nggak salah. Artinya kenapa negara yang maju, negara yang pendapatan rata-rata per kapitanya tinggi, orang yang kehidupannya udah rapi banget, indah banget, tapi tingkat bunuh dirinya tinggi? Karena mereka tidak punya pemahaman tauhid yang baik. Memang nggak kenal Allah. Buat mereka agama itu hanya culture. Jadi mereka nggak bilang agama Islam, yang disebut budaya Islam. Mereka nggak bilang agama Nasrani, budaya Nasrani. Sehingga kalau pas lagi Natal mereka jadi Nasrani, pas lagi hari suci agama culture Jepangnya mereka jadi orang Shinto atau apapun, jadi berubah-ubah karena dianggap culture. Artinya bukan soal teologi, bukan soal berserah diri kepada Allah, hanya soal kebiasaan. Sehingga ketika mereka mulai frustasi, ada masalah dikit, kadang-kadang saking hobinya bunuh diri, bete dikit bunuh diri. Bete terus bunuh diri sih. Saking lemahnya mental mereka. Kenapa bisa kayak gitu? Karena tidak ada tawakkul. Sehingga ketika Allah turunkan ayat-ayat tentang kebesaran Allah, itu goalsnya, salah satu outputnya itu biar kita la tayasu, la tahzan, la taqnatu, itu goalsnya. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan takut, jangan sedih. Kenapa? Dengan bahasa yang berbeda-beda, intinya innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan seterusnya banyak. Sehingga ini adalah ayat untuk memudahkan kita, bukan untuk menyusahkan kita. Saya ngerasa kayak misalnya gini. Ini cerita yang mungkin teman-teman udah pernah dengar. 4 bulan yang lalu saya kehilangan motor seharga 21 juta. Saya nggak mau nyebut mereknya karena nggak di-endorse ya. Hilang motor, baru beli 2 bulan apa kurang lebih, hilang. Lagi pulang malam-malam habis meeting sama teman-teman pemuda hijrah, taruh di carport karena nggak punya garasi, di carport aja, gerbang digembok. Subuh-subuh bangun, gerbang udah kebuka, gembok hilang, motor hilang. Apa yang membuat saya nggak langsung sedih berlarut-larut sampai membuat saya kayak marah banget, mungkin kenapa masih bisa sabar, kemudian kayak tenang gitu. Tetap diikhtiarkan, cari keliling kompleks, siapa tahu ada yang lagi dorong-dorong motor saya gitu kan. Cuman mau dibilang dong, kayak mirip motor kita gitu. Gak akan diapa-apain. Mungkin orangnya gede-gede, ramean misalnya. Ya kenapa bisa kuat, sabar? Mungkin pas detik itu, karena kata Nabi, as-sabru 'inda sidmatil ula. Sabar itu di awal kejadian. Kalau setelah sekian lama, namanya bukan sabar, sadar. Jadi kalau kita dapat musibah, panik gitu, udah lama-lama, ya udah deh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bukan sabar, itu sadar. Sabar ukurannya di awal kejadian. As-sabru kata Nabi, inda sidmatil ula. Sabar itu di awal hentakan. Ketika kita diuji oleh Allah dengan jebret ada masalah, jebret ada kayak musibah, mungkin musibahnya enggak dengan suara lantang, suaranya pelan. Kita jadi adik kakak aja yuk. Kan pelan ya, ngomongnya kan santai kan, tapi kan kayak musibah terbesar nomor 2 gitu dalam hidup. Terus gimana biar kita kuat? Nah disitulah ketahuan sabar atau enggak. Kalau kita marah-marah kayak di jalan gitu ya, di jalan ada yang langgar lalu lintas, rambu-rambu, kayak kita disalip tapi misalnya enggak dengan cara yang benar, dan seterusnya, kita klakson, marah-marah sampai akinya habis, saking klaksonnya lama gitu. Pas sudah sampai di rumah, astagfirullahaladzim, ya udah deh sabar aja. Itu bukan sabar, itu sadar. Berarti dia udah kehilangan pahala sabar, nggak dapat lagi wabasyiris sabirin. Sampaikan kejutan ke orang yang sabar karena dia nggak sabar. Kita kira-kira lebih sering sabar apa sadar? Lebih sering sadar. Alhamdulillah masih sadar ya. Karena ada orang yang sadar juga enggak, terus aja kayak gitu. Tapi berarti kita jarang dapetin kejutan tentang orang sabar yang luar biasa. Nah, kenapa bisa sabar ketika terjadi misalnya motor hilang langsung nahan, jangan sampai kita berputus asa, nanya, mempertanyakan kebesaran Allah, apa maunya Allah nggak adil sama saya, kenapa saya terus yang kena, dan seterusnya. Kenapa bisa sabar? Karena kita yakin kepada Allah. Kata Nabi, siapa yang ketika kehilangan sesuatu, lalu dia membaca doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha, Allah akan menggantikan yang dia kehilangan itu dengan yang lebih baik. Itu janji Allah dan Rasul.
Karena kita yakin kepada Allah dan Rasul, setiap hari kita bilang sadaqallah, setiap hari kita bilang sadaqar Rasul, akhirnya tenang. Kan buahnya itu kan ketenangan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Zikir di sini itu bukan cuma subhanallah, subhanallah, bukan. Ketika kita ingat Allah dalam masalah kita, jadi tenang. Kenapa? Masalah kita kalau ditaruh di depan mata kita itu jadi gede. Begitu ditaruh di hadapan Allah jadi kecil. Dunia ditaruh di depan kita besar banget. Dunia ditaruh di depan Allah lebih ringan daripada 11 sayap nyamuk. Sehingga artinya apa? Masalah apapun kalau kita hadapin sendiri itu nggak akan kuat. Kegedean masalahnya. Tapi kalau ditaruh di hadapan Allah itu jadi ringan, gampang, sepele banget, receh. Karena kita taruh di hadapan Allah, jangan di hadapan kita. Makanya kalau ada masalah, jangan taruh di depan kita. Taruh di depan Allah. Cara naruh masalah di hadapan Allah, taruhlah dia di atas sajadah dalam sujud panjang kita. Itu cara naruh masalah di hadapan Allah. Begitu kita taruh dengan doa-doa kita, langsung ringan. Kenapa? Itu mah receh di hadapan Allah. Kalau kita nggak yakin dengan doa, wa khluf li khairam minha, kita bakalan putus asa. Baru juga beli 3 bulan, kayak sedih banget gitu kan. Udah belinya cash lagi. Nggak ada asuransi yang bisa balikin, artinya nggak bisa ngeklaim kemana-mana. Kan rugi nih. Tapi kalau ada kalimat, kita taruh aja kepada Allah. Allah, motor saya hilang, ganti dong yang lebih bagus. Kan itu kan terjemahannya kan. Karena kalau kita baca bahasa Arab nggak ngerti terjemah kayak agak kurang greget gitu. Seberapa greget lo doa aja. Jadi harus ngerti, ya Allah motor saya hilang, ganti dong lebih bagus. Udah tenang. Kenapa tenang? Karena yakin. Karena buah dari keyakinan itu sakinah, tenang. Seminggu kemudian, alhamdulillah Allah ganti dengan motor seharga 31 juta. Sebulan kemudian, ini lagi diganti dengan harga motor 45 juta. Masya Allah ya, subhanallah. Ini nih Allah ganti 2 motor loh sekaligus. Satu 31 juta, satu lagi 45 juta. Jadi kalau ada masalah dalam hidup teman-teman, tinggal bilang aja, ya Allah saya ada masalah nih kecil. Jangan bilang, ya Allah masalah saya besar banget. Karena kita meletakkan masalah itu di depan mata kita, jadi gede. Coba taruh di hadapan Allah. Kata Allah, kata Nabi, dunia dan seisinya di mata Allah itu lebih ringan daripada sebelah sayap nyamuk. Apalagi ini bukan dunia dan seisinya, cuman recehnya dunia. Berarti kan gak ada apa-apanya, tenanglah. Ya Allah saya punya utang sedikit, cuma 100 miliar. 100 miliar itu gede karena ditaruh di depan kita. 100 miliar jadi kecil ditaruh di hadapan Allah. Allah lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya apa yang ada di langit dan di bumi. Berarti 100 miliar jadi receh atau di depan Allah. Karena receh gampang buat Allah untuk nolong kita. Kecuali kegedean. Ya Allah saya nggak mau minta gede-gede, kasihan juga Allahnya. Enggak. Ya pasti nggak akan ngasih. Kalau gede-gede kan lama ya prosesnya. Kita mencarikan uang gede juga lama. Tapi kalau receh langsung nih ambil aja. Udah lupa malah setelah dikasih, saking recehnya. Jadi kita minta ke Allah itu receh banget. Sehingga buat Allah tuh gampang ngasihnya. Dan ini kan ajaran rububiyah. Keep the faith, kalau bahasa pemuda hijrah, kita yakin sama Allah, la tahzan. Jadi ayat itu justru untuk memudahkan hidup kita. Sehingga makin banyak kita hafal ayat-ayat tentang tauhid, tentang kebesaran Allah, harusnya hidup kita tuh jadi lebih easy going loh. Tenang ada Allah, tenang ada Allah. Maryam alaihissalam atau radhiyallahu anha, tergantung mazhab. Ada yang mengatakan Maryam Nabi berarti alaihissalam. Ada yang mengatakan Maryam itu bukan Nabi tapi orang soleh berarti radhiyallahu anha. Ketika ngelahirin anaknya seorang diri, makanan qasiyah, tempat yang sangat jauh, nggak ada bidan, nggak ada siapa-siapa sendiri, Maryam sedih dan takut. Saking takutnya, takut apa? Takut dibully. Karena Bani Israel itu hobinya tuh ngebully orang di sosmed. Itu Bani Israel banget tuh. Jadi mereka senang banget pakai hashtag bulian. Itu Bani Israel. Bisa dibilang kayak bangsa paling bawel tuh Bani Israel. Jadi Musa itu sabar banget sama Bani Israel. Sehingga Nabi ketika pernah dibawelin sama sahabat sekali, Nabi bilang apa? Musa pernah diperlakukan lebih berat dari ini dan dia sabar. Sehingga Nabi sabar. Apa waktu itu yang terjadi sama Nabi? Nabi dituduh gak adil dalam membagi ghanimah. Kata mereka, Nabi ini kayaknya ini udah lebih mendahulukan keluarganya daripada kita. Ini udah gak fair, ini bukan karena Allah lagi. Nabi sedih digituin sama mereka. Baca komen-komen mereka, broadcast mereka di segala grup-grupnya para sahabat. Kan sedih tuh. Apa yang buat Nabi agak sedikit nahan diri? Karena Musa pernah lebih berat lagi dibully sama Bani Israel. Nah Maryam takut dibully. Dibully apa? Punya anak gak punya suami. Dan itu jadi celah banget untuk ngebully Maryam. Sehingga Maryam saking takutnya, Maryam mengatakan gini, ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Seandainya saya mati aja, kata Maryam. Saya nggak sanggup hidup kalau kayak gini. Gimana kalau nanti mereka ngebully saya? Gimana kalau nanti saya jadi trending topik? Di mana-mana orang menghina saya, hashtag tentang saya, Maryam hina, Maryam selingkuh, Maryam apa? Gimana? Aduh, saya nggak sanggup hidup kalau kayak gini, kata Maryam.
agak sedikit mengeluh tapi belum berlebih-lebihan. Allah langsung mengatakan, la tahzani ya Maryam. Jangan sedih Maryam. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Minumlah, di bawah kakimu sudah keluar mata air. Ditenangkan dulu, minum. Kan orang kalau lagi panik itu disuruh minum dulu. Udah beres minum? Ya Maryam. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutban janiyya. Coba kita pakai logika. Memahami ayat ini, bukan pakai tafsir. Pakai logika. Maryam itu baru bersalin, lagi lemah-lemahnya. Cewek baru ngelahirin sendiri, nggak punya siapa-siapa, lagi lemah fisik, lemah mentalnya karena takut kepada bulian Bani Israel. Allah kasih perintah apa coba? Goncangkan pangkal pohon korma. Kira-kira logis nggak sih ini perintah? Jangankan Maryam yang lagi lemah, 10 laki-laki menggoyang pohon korma itu belum tentu goyang loh. Karena pohon korma lebih gede daripada pohon kelapa. Ini perintah nggak logis nih. Ditambah lagi akan berjatuhan korma muda. Yang tua aja belum tentu jatuh, apalagi yang muda yang susah untuk digoncangkan supaya berjatuhan kan? Ini perintah sangat tidak logis. Terus gimana Maryam mau melakukannya? Bukan pakai logika, pakai iman. Gak semua perintah Allah itu harus logis. Kalau itu berasal dari Allah, udah biarin aja. Sami'na wa ata'na. Kalau itu berasal dari Allah. Kalau berasal dari manusia, kita pikir-pikir, logis gak ya? Mungkin gak ya? Realistis gak ya? Make sense gak ya? Kalau manusia, kalau Allah, udah kalau Allah yang nyuruh, lakukan aja. Nanti biar Allah yang beresin sisanya. Allah cuma pengen lihat di awalnya, kita tahan gak sih? Wahuzzi ya Maryam, goncangkan. Bukan ujungnya, pangkalnya. Bijiz'in nakhlah. Maryam baru pegang pohon korma, tuh pohon berguncang dengan sendirinya. Makanya kita cuma ngambil asbab kecil doang. Sisanya Allah yang beresin. Dipegang sama Maryam pangkal korma, kormanya berguncang. Dan hebatnya, goncangan pohon korma ini nggak menjatuhkan semua buahnya. Allah yang pilih mana yang jatuh, mana yang enggak. Lo jangan jatuh. Oh iya, yang lo jatuh. Dipilih sama Allah. Rutoban janiyah, kan korma itu banyak istilah ya. Ada tamar, ada rutop, ada nakhlah, ada banyak istilah lah untuk korma. Tapi di sini Allah memilih rutob. Rutob janiyah. Jadi di antara sekian ratus ribu butir korma yang ada di pohon itu, cuman rutoban janiyah. Rutob yang segar, yang rasanya manis, yang boleh jatuh dan jatuhnya tepat di dekat Maryam. Allah lagi nunjukin kebesarannya. Biar Maryam lebih yakin dan gak usah takut sama Bani Israel. Baru Allah bilang, fakuli washrabi wa qarri aina. Makanlah wahai Maryam, minumlah wahai Maryam, bersenang hatilah wahai Maryam. Ini cara menyelesaikan masalahnya. Yakin dulu sama Allah. Setelah yakin, kemudian Allah bilang gini, fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiyah. Kalau kamu ketemu orang Bani Israel, jangan ngomong, diam aja. Kalau dibully, diam. Kalau di hate, diam. Kalau di kick dari grup, diam. Kalau grupnya yang left dia, diam. Kadang-kadang kita nggak left grup, grupnya yang left. Mereka bikin grup baru di sebelah, cuman kita doang yang nggak di-invite, yang lain masuk. Ini nih, diam, nggak usah di komen, nggak usah di replay, nggak usah di forward, diam aja, nggak usah di capture. Terus kalau nanti saya jadi dibully rame-rame ya Allah di sosial media, sementara mereka kan punya banyak selebgram yang bisa influencer gitu kan, ngeramain trending topik. Diam kata Allah. Lan ukallimal yaum insiyya. Seorang pun saya nggak akan ajak ngomong. Satu haters pun nggak akan saya replay. Satu broadcast pun nggak akan saya balas. Terus gimana saya ngebela diri? Tenang, ada Allah yang tadi udah nunjukin kebesarannya. Biar Allah yang pakai cara Allah yang lebih keren. Pulang Maryamnya. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Pulang sambil menggendong bayinya yang tidak punya ayah. Baru di gerbang kota Al-Quds udah dihadang, dipersekusi sama Bani Israel. Mereka semuanya udah nunggu Maryam pulang. Begitu Maryam muncul di gerbang kota Al-Quds yang suci, mereka langsung menghadang mengatakan, Maryam, kamu wanita kotor, nggak boleh masuk ke kota suci kami. Kamu pembawa sial dan kami tidak mau ketiban sialnya. Kamu membawa banyak bencana dan jangan sampai menimpa kami. Kamu perempuan yang badi. Ya Maryam, kata mereka, laqad ji'ti syai'an fariya. Ya ukhta Harun,
ma kana abuki imra'a saw wa ma kanat ummuki baghiya. Maryam, kamu perempuan yang hina. Maryam, kamu perempuan yang pakai hashtag 80. Mereka menghina Maryam pakai hashtag. Hashtagnya viral. Dirame-ramein di sosial media sehingga dia menjadi malu, kasihan. Maryam kan ya? Terus mereka bilang apa? Ya ukhta Harun, wahai saudari Harun, ayah kamu itu orang baik, ibu kamu itu perempuan yang soleha. Kenapa kamu malah mengotori, menodai nama baik keluargamu? Maryam dibully habis-habisan. Apa yang dilakukan Maryam? Fa asyarat ilaih, asyarat, isyarah jadi bahasa Indonesia isyarat. Maryam memberi isyarat kepada bayinya. Maksudnya ngomong aja sama bayi saya. Mereka makin marah. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maryam, ternyata kamu bukan hanya hina, bukan hanya pembuat dosa, tapi kamu udah gila. Masa kamu nyuruh kami ngomong sama bayi yang masih digendong, masih menyusui? Gimana bayi itu bisa ngomong? Allah langsung membela Maryam. Karena Maryam diam, Allah yang bela. Kalau Maryam bela diri, Allah gak akan ikut bela. Makanya kalau dibully di sosial media, jangan diladenin. Diam aja, biar Allah yang bela. Cara Allah, ya terserah Allah. Kalau udah tahu caranya namanya bukan kejutan. Namanya juga min haitsu la yahtasib. Dari cara yang kalian tidak pernah duga. Biarin aja Allah yang bela. Kita diam. Jangan ke bawah-bawah emosi, sibuk berdebat, habis energi. Udah aja fokus dengan dakwah, fokus dengan amal soleh, fokus dengan akhlak yang mulia. Jangan tercoreng akhlak kita hanya gara-gara orang melihat kita. Kalau gitu berarti kita berhasil dipancing untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Maryam diam. Akhirnya Allah menjadikan bayi itu bisa berbicara. Bukan berbicara, lebih tepatnya khutbah. Karena kalau bicara cuma mama udah bicara kan? Ini enggak, khutbah. Qol inni abdullah. Kebayangnya bayi Isa lagi dalam gendongan ibunya ngomong. Inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام. Ini bayi yang ngomong loh. Wassalamu alaihi yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Panjang banget ngomongnya. Bisa diulang? Padahal kita udah dewasa. Ini bayi aja bisa ngomong sefasih itu. Aku adalah hamba Allah yang diberikan Allah Alkitab yaitu Injil, dan aku dijadikan sebagai nabi. Dan aku diberikan kemampuan membawa keberkahan dimanapun aku berada. Allah memerintahkan kepadaku untuk sholat dan zakat sepanjang hidupku. Allah menyuruh aku berbakti kepada ibuku, bukan kepada kedua orang tuaku. Itu kode. Wabarron biwalidati. Harusnya wabarron biwalidayya. Kan harusnya gitu kan? Aku diperintahkan berbakti kepada kedua orang tua. Enggak, aku diperintahkan berbakti kepada ibuku. Kenapa? Aku gak punya ayah. Bukan ada ayah tapi nggak bertanggung jawab, bukan, nggak punya ayah. Kalau ada ayah dan nggak bertanggung jawab, kita tetap disuruh berbakti. Soal dia nggak bertanggung jawab, urusan dia dengan Allah. Tapi soal kita berbakti atau enggak, urusan kita dengan orang itu, dengan ayah kita. Ini nggak punya ayah, jadi siapa yang mau dibaktiin? Sehingga wabarrom biwalidati. Dan kalimat yang berikutnya, wassalam alayya yauma wulidtu. Keselamatan bagiku hari ketika aku dilahirkan. Maksudnya, aku dilahirkan sebagai bayi suci, bukan bayi yang ternoda. Jadi Isa yang masih bayi membela ibunya karena ibunya diam sesuai dengan perintah Allah. Ini kan solusi dalam hidup. Ayat Al-Quran itu solusi semua teman-teman. Apalagi kalau teman-teman baca ayat-ayat tentang surat curhat. Apa surat curhat? Mujadalah. Surat diputusin. At-Talaq. Kan surat diputusin kan? Ya lo gue itu kan At-Talaq kan? Udah beres, udah putus gitu. Nah, itu kalau kita baca surat-surat itu semuanya ajaran untuk memudahkan kita, bukan untuk mempersulit. Contoh, at-talaq. At-talaq itu kan asbabun nuzulnya, Nabi baru mentalak Hafsah istri beliau, tapi kita nggak boleh suuzon. Kata ulama, sesuatu terjadi di antara Nabi dengan Hafsah sampai Nabi menceraikan Hafsah. Tapi dua-duanya soleh pastinya. Rasul udah pasti soleh, Hafsah juga perempuan yang soleh. Jadi kita nggak bisa menjudge sejarah. Jangan pernah menjudge sejarah, karena kita tidak hadir ketika adegan itu ada. Cukup ambil pelajaran aja nih.
Apalagi sejarah tentang keluarga Nabi. Lebih nggak boleh lagi dijudge. Sejarah yang bukan keluarga Nabi aja nggak boleh dihakimi, apalagi keluarga Nabi. Yang jelas terjadi sesuatu, Nabi menceraikan Hafsah. Dibawa pulanglah Hafsah ke rumah Umar, ayahnya. Allah langsung mengutus Jibril. Wahai Jibril, datang kepada Muhammad, suruh dia merujuk Hafsah. Jibril datang, ya Rasulullah. Kenapa Rasulullah menceraikan Hafsah? Hafsah itu sawamah qawamah. Apa arti sawamah qawamah? Sawamah dari kata soma, yasumu. Orang yang melakukan puasa namanya soim. Kalau cewek namanya soimah. Itu yang melakukan puasa. Jadi kalau dia pernah berpuasa, soim. Kalau cewek pernah berpuasa, soimah. Tapi kalau dia sering puasa, itu bukan soim. Itu namanya sawam. Pakai tasydid. Kenapa tasydid? Karena filosofi tasydid dalam bahasa Arab itu penegasan. Jadi kalau dia sering puasa, berarti dia tegas banget orang yang memang ahli puasa. Sehingga nggak disebut lagi soimun, tapi sawam. Orang yang rajin puasa. Ceweknya sawamah. Kalau yang sholat malam namanya qaim. Kalau ceweknya qaimah. Kalau udah sering sholat malam namanya bukan qaim, qawwam. Ceweknya qawwamah. Kata Jibril, ya Rasulullah, rujuklah Hafsah, jangan ceraikan Hafsah, karena dia adalah sawamah qawwamah, ahli sholat malam, ahli puasa siang, siang hari hampir setiap hari puasa Daud, selang-seling, dan dia adalah istrimu di dunia dan di surga. Akhirnya Nabi menangis, datang kepada Hafsah, Hafsah yuk pulang yuk, kata Nabi. Kemudian turun kalimat, kalau kalian menceraikan istri kalian, cara yang paling baik, jangan suruh dia keluar dari rumah kalian. Ini kan solusi dari Allah. Allah tuh justru membela kita supaya kehidupan kita walaupun dalam keadaan emosi tetap berakhlak mulia. Kalau ada orang yang bilang, Ustadz, kalau cerai atau talak itu emosi gimana Ustadz? Sah nggak? Emang ada yang talak nggak emosi? Kita talak yuk. Aduh. Mana ada orang talak gak emosi? Yang namanya talak pasti emosi, pasti marah. Gimana talak? Sayang, aku talak kamu ya. Nggak ada kan ya? Yang namanya talak pasti lagi marah. Yang dimaksud marah yang nggak sah talak itu adalah marah yang kehilangan akal. Dan itu jarang. Marah yang kehilangan akal. Tapi yang namanya orang mentalak pasti marah. Rasulullah kemudian merujuk Hafsah dan kata Allah, jangan lagi kamu kalau menceraikan istri itu mengeluarkan mereka dari rumah. Ini namanya ma anzalna alaikal Quran litashqa. Tujuan diturunkan Al-Quran itu bukan pengen menyulitkan kita, bukan pengen ngasih beban, justru menyelesaikan masalah kita. Makanya baca Quran jangan baca teksnya doang. Coba kita sedikit-dikit baca asbabun nuzul, cerita kenapa sih ayat ini turun? Ayat hijab. Kenapa ayat hijab turun? Ada ceritanya tuh. Ceritanya banyak memang kebaikan dalam hijab, tapi salah satu yang berkaitan dengan ayat itu, kan waktu itu di Madinah, walaupun Nabi udah hijrah ke Madinah, di sana tuh masih banyak prostitusi online ya di Madinah. Masih banyak lah, sehingga cewek-cewek itu ada yang kalau udah maghrib, kupu-kupu maghrib itu udah mulai keluar. Dia udah keluar, terus kayak ada spotnya gitu kan. Pokoknya kawasan situ udah terkenal lah. Siapa yang lewat kawasan situ kayak lama-lamain, pura-pura mogok mobil, apalah kayak gitu-gitulah. Udah ada lah daerah situ. Nah, suatu saat, dan mereka kan berpenampilan biasa, nggak menutup aurat. Ada cewek-cewek muslimah. Kalau saya bilang cewek itu artinya perempuan, wanita, cuman bahasa anak muda cewek. Dan itu bukan penghinaan. Buat kita ngomong cewek itu berarti akrab. Ada cewek-cewek Madinah, muslimah, mereka pulang sore-sore, ngelewatin jalan itu. Diganggu sama cowok-cowok yang hidungnya warna-warni. Cowok-cowok hidung belang. Neng, mau kemana? Gitu. Terus kayak dideketin, dirayu, dibujuk, kayak gitu-gitu. Berapa neng hashtagnya? Gitu-gitu. Pokoknya kayak dianggap ini perempuan yang nggak baik. Turunlah ayat. Itu asbabun nuzulnya. Muncul kalimat itu membuat kalian lebih mudah dikenal. Kok bisa kayak gitu? Kenapa udah ditutup malah lebih dikenal? Nah ini nih, maksudnya kalau kalian menutup aurat lebih mudah dikenal bahwa kalian itu perempuan baik-baik, bahwa kalian itu muslimah, sehingga nggak akan diganggu. Itu goals tujuan dari syariat hijab. Supaya nggak diganggu sama orang-orang yang tidak baik akhlaknya. Karena ketahuan nih perempuan baik-baik, tidak menjual dirinya. Nih perempuan yang muslimah, menjaga kehormatannya. Kalau mereka jangan diganggu, itu maksudnya. Sehingga Allah katakan kepada istrimu dan perempuan-perempuan yang beriman, agar mereka menjulurkan jilbabnya, itu membuat mereka lebih dikenal. Maksud lebih dikenal, bisa dibedakan mana muslimah, mana yang belum muslimah. Ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran untuk memberatkan kalian. Semuanya memudahkan. Semuanya. Cuman yang bikin kesannya kadang-kadang berat itu praktek. Orangnya, oknumnya, kayak waris.
Ilmu waris itu kan yang agak kurang bisa diterima buat cewek-cewek itu kan karena nggak sama rata kan. Adil tapi nggak sama rata, karena keadilan itu nggak harus sama rata, keadilan itu proporsional. Laki-laki dapat 2, cewek dapat 1. Sekarang saya pengen buktiin kalau waris itu sebetulnya lebih nguntungin cewek. Cowok dapat 2 bagian, cewek dapat 1 bagian. Tapi jangan hanya melihat bagiannya. Kenapa cowok dikasih 2 bagian? Ini namanya maqasidus syariah. Ini yang kalau alhamdulillah saya belajar di Mesir. Mesir itu kan diajak berpikir. Kita belajar fikih namanya persepsi fikih. Belajar tafsir, ilmu menafsirkan Al-Quran. Jadi kita punya persepsi gitu. Kalau di beberapa tempat mungkin orang nggak mau tahu, terserah deh maksudnya apa, yang penting ayatnya gitu kan ya. Ini nggak jadi bijak, kita harus tahu kenapa, apa maksud Allah. Namanya maqasidus syariah, maqasid maksud dari bahasa Indonesia maksud. Apa maksud dibalik 2:1? Cowoknya dapat 2 bagian, cewek dapat 1 bagian. Apa maksudnya? Maksudnya biar cowok ini punya tanggung jawab untuk menafkahi perempuan, cewek. Artinya kalau dikasih waris 2 bagian, cowok itu 2 bagian harta waris itu dibagi dengan istrinya, dibagi dengan anaknya, dibagi dengan ibunya, dibagi dengan adiknya yang belum punya suami. Kalau dia dalam keadaan ada masalah, dia yang bertanggung jawab untuk membagi 2 bagian warisnya untuk keluarganya, karena dia yang menafkahi. Tapi cewek dikasih 1 bagian, itu nggak dibagi buat dia sendiri. Cowok dikasih 2 bagian, bagi-bagi. Cewek dapat 1 bagian, enggak, buat dia sendiri. Dia bisa beli perhiasan untuk dia sendiri, dia bisa investasi, dia bisa tabung sendiri. Siapa yang lebih untung? Cewek. Kenapa cewek protes? Karena bukan syariatnya yang salah, bukan ceweknya yang salah. Cowoknya salah memaknai maqasidus syariah. Ambil 2 bagian, hanya hak, tapi kewajibannya enggak diambil. Harusnya fair, kalau haknya 2 bagian, kewajibannya juga 2 bagian. Sehingga tanggung jawab yang paling tinggi dalam menafkahi itu ada di paman, ayah, kakak, saudara laki-laki, suami, ada di mereka, bukan di bibi, ibu, istri, adik yang perempuan, bukan. Sehingga mereka dapat hanya untuk diri mereka sendiri. Kita dapat, kita bagi-bagi sama mereka. Itu Islam. Jadi sisi mana dari Islam yang sebetulnya nggak fair coba? Kalau kita baca maqasid dari syariahnya, tujuan dari penerapan syariah itu. Ini artinya teman-teman, udahlah, yuk kita belajar pelan-pelan belajar menerapkan Islam dalam hidup kita. Tapi Islam bukan cuma ritual. Islam bukan cuma di masjid. Islam bukan cuma ibadah. Islam itu whole dari kehidupan kita. The whole of life dari kehidupan kita itu Islam. Islam itu juga main. Makanya ada orang yang membedakan main sama ibadah itu seolah-olah yang ibadah itu berpahala, main itu dosa. Saya nggak sependapat. Saya memahami Islam syumuliyatul Islam, komprehensifnya Islam. Islam itu juga ada adegan main. Emang Nabi nggak pernah bermain-main? Bahkan ada hadis 3 bermain-main, 3 perbuatan sia-sia dan berpahala. Main-main, sia-sia tapi berpahala. Salah satunya apa? Bermain-main dengan keluarga. Salah satu yang paling seru, bermain-main dengan istri. Istri. Bermain-main dengan istri, itu main-main aja pahala loh. Kita kayak bercanda, kayak saling kayak menggoda, kita kayak manja-manjaan, itu aja berpahala. Kalau istri orang baru dilihat dosa. Makanya jangan istri orang, istri sendiri. Kalau nggak ada ya sabar ya. Alaikum bissaum, hendaklah berpuasa. Artinya, oh ternyata main-main dalam Islam juga berpahala. Makanya Nabi main dengan keluarganya, main dengan cucunya. Beliau kalau lagi di masjid itu kadang-kadang beliau jadi tunggangan, Hasan dan Husain naik jadi penunggang kudanya keliling masjid bertiga. Nabi jadi kuda, Hasan Husain jadi kesatria. Lalu para sahabat pada masih semangat, ayo Rasul, ayo Rasul. Terus ada di antara mereka yang memuji dengan mengatakan, ya Hasan, ya Husain, kalian mendapatkan sebaik-baik tunggangan. Nabi mengatakan, dan mereka sebaik-baik kesatria. Saling menghargai. Sahabat menghargai Rasul, Rasul menghargai cucunya. Sehingga, ayo ya kakek, ayo kakek, keliling masjid. Emangnya masjid hanya dipakai untuk sujud dan ibadah? Ternyata di dalam masjid Nabi bermain dengan keluarganya. Pernah lagi ada adegan kan di Masjid Nabawi itu suka digantung buah kurma wakaf. Buah kurma sedekah. Karena dulu nggak ada tempat nyimpan barang Baitul Mal, disimpannya di masjid juga. Digantung di tiang-tiang masjid. Jadi orang miskin kalau mau makan, nggak ada makanan di rumah, tinggal metik aja di tiang masjid. Masuk ke masjid, petik, makan. Nah waktu itu Hasan dan Husain buat anak-anak di zaman Nabi kan cemilan, coklat, permen gitu kan korma ya. Mereka petik korma di tiang masjid, dimasukin ke mulut kayak nggak dikunyah, diemut gitu.
biar nanti makin lama makin kerasa manisnya gitu kan. Awalnya korma itu nggak ada rasanya, terus kelupas sedikit kulitnya yang halus tuh kerasa manisnya sampai habis. Dimut lama, Nabi ngelihat kalian ngemut apa? Korma. Sini nggak boleh, enggak, ini jajan kami. Akhirnya Nabi mengajar Hasan Husain keliling masjid. Sini Hasan, sini Husain, nggak mau. Akhirnya kejar-kejaran. Pas sudah ketemu, Nabi menyolek, masukin jarinya ke dalam mulut Hasan. Husain dikeluarkan buah kurmanya. Kata Nabi, kita keluarga yang tidak boleh makan sedekah. Akhirnya Nabi ambil kurma yang lain dikasih kepada Hasan dan Husain. Sederhana, nggak ada yang kaku. Woi, dasar anak kecil di masjid. Enggak kayak gitu. Rasulullah memperlakukan anak-anak di masjid. Makanya main. Sampai saking seringnya Nabi main kuda-kudaan dengan Hasan dan Husain, pernah Nabi lagi sujud, dikirain sama Hasan Husain Nabi lagi ngajak main kuda-kudaan. Akhirnya mereka naik ke atas punggung Nabi. Nabi lagi sujud. Apa yang Nabi lakukan? Nabi memperpanjang sujudnya. Bayangin, orang lagi ibadah tapi masih mikirin anak kecil, masih mikirin manusia, makhluk. Lagi menghadap Allah, masih menghargai makhluk. Lagi sujud, cucu-cucunya naik ke atas punggung, Nabi memperpanjang sujudnya sampai cucunya puas dan turun dengan sendiri. Bukan dipaksa turun, bukan. Enggak sama sekali. Apa gitu-gitu. Ini makhluk semuanya, saya lagi menghadap Allah, makhluk lupain. Enggak kayak gitu Islam. Nabi perpanjang sujudnya sampai setelah selesai sholat, sahabat heran, kok sujudnya lama banget, ada apa ya? Kalau kita kayak gitu mungkin udah ada yang ngeliat, jangan-jangan imamnya hilang lagi gitu. Batal wudhu terus pergi aja sendiri gitu kan. Kayak curiga gitu seuzon. Sahabat enggak, mereka diam aja sampai beres sholat. Ya Rasulullah, kenapa sujudnya lama sekali? Kata Rasul, tadi pas lagi sujud cucu-cucuku naik ke atas punggung dan aku tidak mau mengganggu mereka bermain. Ibadah tapi nggak mau ganggu orang main. Terus sejak kapan ibadah kita itu egois sampai mengganggu orang lain? Sementara Rasul ibadahnya aja nggak pengen mengganggu cucunya yang lagi main, bukan lagi ngapa-ngapain, lagi main loh. Terus Nabi lagi sholat. Ini bukti Islam itu memudahkan. Tadinya pengen baca surat yang panjang, Al-Baqarah. Baru baca Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Sahabat tadinya udah semangat karena mereka senang kalau sholatnya panjang-panjang kan. Kalau di kita kan panjang dikit banyak kode kan. Ada yang bersin-bersin, batuk-batuk, terus batuk-batuknya berkode. Udahan. Batuk tapi pakai kode gitu. Kalau dulu tuh makin panjang mereka makin semangat. Alhamdulillah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, mudah-mudahan 1 juz. Ternyata Allahu Akbar. Belum juga beberapa ayat. Setelah selesai sholat sahabat nanya, ya Rasulullah kenapa kok pendek banget sholatnya gak kayak biasanya? Kata Nabi apa? Tadinya pengen baca panjang. Tapi tiba-tiba aku mendengar seorang bayi menangis di belakang dan aku tidak ingin menyusahkan ibunya. Ini namanya ma anzalna alaikal Qur'an litashqa yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jangan ngerasakan lagi sholat, udah terserah bayinya, ntar Allah sendiri yang mendiamkan dia. Jangan gitu. Ini mumpung saya baru hafal nih 1 juz nih. Ya, jadi pamer ya. Makanya teman-teman, Rasulullah itu emang praktek dari Al-Quran yang paling ideal kan. Sehingga kalau kita baca Quran nggak paham sirah Rasul, kayaknya kita nggak akan bisa memahami Al-Quran secara utuh. Ini main-main dengan keluarga. Belum lagi nanti main dengan Aisyah. Kebenaran memang Aisyah ini adalah istri Nabi yang paling sering diajak touring. Kenapa? Kan Nabi itu ngundi istrinya. Kalau lagi mau touring itu diundi, keluar nama. Kenapa kok Aisyah paling sering? Nggak fair dong, bukan. Aisyah paling sering gara-gara kalau keluar nama Saudah itu suka kasihan sama Aisyah. Ya Rasulullah, kasih buat Aisyah aja deh. Jadi giliran Saudah dikasih buat Aisyah. Giliran Ummu Salamah dikasih buat Aisyah. Aisyah itu sering dapat hadiah waktu dari istri-istri Nabi yang senior. Karena istri Nabi kan ada 2 geng gitu kan. Kata siapa Ustaz? Kata ulama, bukan kata Hanan. Kata ulama istri Nabi itu punya 2 kelompok. Cuman bahasa kita kan kelompok itu geng. Geng itu bukan negatif ya. Jangan selalu menerjemahkan bahasa anak muda itu negatif. Anak muda itu insya Allah positif juga. Jadi istri Nabi itu punya 2 kayak grup gitu. Yang satu grup senior, adminnya Saudah. Yang satu lagi grup junior, adminnya Aisyah. Nah Saudah sama Aisyah nih kayak soulmate-an banget. Saudah tuh sayang banget sama Aisyah. Jadi begitu keluar nama Saudah, ngeliat Aisyah kayak lagi pengen gitu touring bareng Rasul. Aisyah pengen jalan. Ya pengen sih, ya udah buat Aisyah aja. Ya udah buat Aisyah aja. Jadi semuanya sayang sama Aisyah, walaupun tetap ada adegan cemburu, tapi secara umum mereka sayang sama Aisyah. Makanya Aisyah itu paling sering diajak touring sama Nabi, sering traveling. Nah dalam perjalanan touring, Nabi itu sering banget main sama Aisyah. Sahabat-sahabat lagi di rest area. Kalian duluan. Kata Nabi, kalian duluan gitu. Tinggalkan saya sama Aisyah. Mobil saya sama Aisyah bawain aja. Ntar kita nyusul. Nyusulnya lari. Pas sahabat udah duluan, udah beberapa lama, udah jauh. Nabi bilang, Aisyah lomba lari.
Itu Nabi loh, bukan Ustadz. Jadi kalau Nabi aja main, masa Ustadz gak boleh main? Main sama siapa? Sama pasangan. Aisyah, lomba lari yuk. Yuk kata Aisyah. Lari mereka berdua. Aisyah menang. Nabi komen dalam adegan itu. Ketika kalau bahasa kita diposting, Nabi komen. Aisyah waktu itu masih kurus. Nanti pas touring berikutnya, entah berapa bulan, entah berapa tahun, Nabi bilang lagi, Aisyah lari lagi, lomba lari. Ayo kata Aisyah lari. Nabi yang menang, Aisyah kalah. Kata Nabi, ini balasan untuk yang sebelumnya. Aisyah yang komen, saya waktu itu udah gemuk. Coba perhatikan. Ketika Aisyah kurus, Nabi yang komen. Ketika Aisyah gemuk, Aisyah yang komen. Nabi gak mau komen. Akhlak. Nabi gak mau bilang, waktu itu Aisyah udah gemuk. Gak mau menjaga perasaan Aisyah. Tapi pas Aisyah masih langsing, Nabi bilang, Aisyah waktu itu kurus. Begitu udah gemuk, Aisyah yang ngomong, aku udah gemuk. Ini akhlak Rasulullah SAW. Gimana Nabi itu orang easy going banget. Santai, gak keluar dalil. Padahal beliau, aku bersabda, bisa kan? Nabi itu kalau misalnya istrinya lagi ngambek, nggak disikapin pakai dalil. Qala Allah wa qala Rasul, enggak. Kalau istrinya lagi ngambek, pakainya akhlak, bukan dalil, akhlak. Ini keren banget loh. Yang saya sering cerita lagi touring, bawa 2 istri. Aisyah sama Sofia. Waktu itu Sofia umurnya sweet 17, 17 tahun. Kalau sekarang tuh lagi sibuk-sibuk persiapan UN. Aisyah tuh umurnya 16 tahun, beda setahun. Kalau sekarang lagi sibuk-sibuk di OSIS gitu kan. Jadi ini untuk menggambarkan betapa mereka tuh masih muda banget 2 orang ini. Aisyah sama Sofia touring. Mobilnya Sofia cuma 1000 cc. Pakai touring. Mobil Aisyah 4000 cc. Otomatis cepet banget kan. Begitu ada tanjakan, mobil Aisyah nggak naik, mobil Sofia nggak naik. Mobil Aisyah udah jauh ke depan, Nabi di tengah. Sofia, Aisyah, bingung gitu kan. Udah sampai di rest area, Nabi datang ke Aisyah. Aisyah, boleh minta tolong nggak, kata Nabi. Itu bahasanya lembut loh panggilnya. Wahai Aisyah. Yang bikin bahasanya tinggi itu khatib. Wahai Aisyah, itu khatib. Kalau Nabi nggak gitu ngomongnya, pelan. Wahai Aisyah gitu. Aisyah kalau bahasa kita boleh minta tolong nggak, kata Nabi. Makanya kalau kita belajar sejarah tuh resapi juga emosional sejarah. Karena saya memang senang sastra, storytelling kayak gitu-gitu dan senang baca sejarah. Nabi bilang, Aisyah boleh minta tolong nggak? Minta tolong apa ya Rasulullah? Itu Sofia. Aisyah langsung gak enak hati nih. Sofia tuh mobilnya kecil, bagasinya banyak. Aisyah kan bagasinya sedikit, mobilnya gede. Boleh nggak kali ini sekali aja Aisyah naik mobil Sofia, Sofia naik mobil Aisyah. Soalnya kasihan mogok terus mobil Sofia di belakang. Aisyah cemburu dan marah. Apa kata Aisyah? Anda itu Nabi bukan sih? Gitu nanyanya. Coba kita digituin. Anda itu Ustadz bukan sih? Coba. Ya orang-orang ngomongnya gitu sih. Anda itu Nabi bukan sih? Kalau Nabi mau pakai dalil, Aisyah, Allah bersabda, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Muhammad tidak lain adalah seorang rasul, kan jelas ayatnya. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Aisyah itu Allah yang ngomong. Masa kamu pertanyakan? Enggak, Nabi enggak pakai dalil. Aisyah, saya bersabda. Kalau kita Rasulullah bersabda, udah gitu kebalik lagi, Bukhari jadi Muslim, Muslim jadi Bukhari. Kalau Rasulullah beliau sendiri yang pakai, kalau mau pakai dalil, kata beliau sendiri, kenapa enggak pakai dalil? Ketika ditanya, Anda itu Nabi bukan sih? Kata Nabi, menurut Aisyah. Menurut Aisyah. Aisyah langsung nunduk. Iya. Masa bukan gitu? Siapa juga yang berani bilang bukan kan? Anda itu Nabi bukan sih? Kalau menurut Aisyah, iya sih. Terus Abu Bakar yang marah. Ya Aisyah, gak pantas kamu bicara kayak gini kepada Rasulullah. Ditegur Aisyah, didorong sama Abu Bakar. Rasulullah langsung, wahai Abu Bakar, gak pantas kamu melakukan istri saya kayak gini. Coba. Ini nih akhlak teman-teman. Sehingga kata Abu Bakar, ya Rasulullah nggak dengar. Aisyah ngomong apa kepada Rasulullah? Dengar wahai Abu Bakar. Kan nggak pantas ngomong kayak gitu. Ya Abu Bakar, innaha ghirah. Itu cemburu Abu Bakar, biarin aja. Tapi kan nggak pantas, tapi kan cemburu. Yang namanya cemburu nggak bisa dipaksain. Terus gimana nih? Udah pergi aja. Pergilah Abu Bakar. Nabi ngeliat ke belakang. Aisyah tuh lihat, aku belain kamu kan? Gitu. Terus gimana nih? Udah kita pergi aja yuk, daripada orang itu balik lagi marah-marah. Udah pergi. Terus yang tadi gimana Aisyah? Ya udah ya, sekali aja ya. Akhirnya beres. Aisyah naik mobil Sofia, Sofia naik mobil Aisyah. Beres kan? Beliau menyelesaikan masalah keluarganya itu nggak pakai dalil dulu. Kapan keluar dalil? Ketika normal. Nabi mengatakan, seandainya aku bisa menyuruh seorang manusia sujud kepada manusia lain, aku suruh sujud istri kepada suami, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi bukan pas lagi istrinya ngambek. Kita istri belum ngambek, udah dikumpulin hadis-hadis. Nanti begitu dia ngambek, mah nih mah. Langsung forward. Nah dia juga, yang istri juga ngumpulin hadis-hadis suami. Pah nih pah. Jadi adu-aduan, dalil yang gak akan beres. Makanya itulah Islam.
sangat indah, mudah banget, nggak kaku banget. Dan Nabi itu senang main sebetulnya. Walaupun mainnya Nabi itu bermanfaat ya, olahraga kayak misalnya. Cuman saya nggak mau nyebut olahraga karena yang sepahaman saya, anak muda itu kalau dibilang olahraga agak berat, mending main. Tapi mainnya berkeringat. Makanya saya pakai tagline, banyak main, banyak manfaat. Artinya banyak olahraga, banyak manfaat. Banyak jalan, silaturahim, touring bareng teman-teman, banyak teman, banyak keluarga, banyak saudara. Itu maksudnya, bukan main-main sia-sia. Lagian, main-main itu ada yang sia-sia tapi berpahala yang tadi. Termasuk Nabi seneng olahraganya itu kayak tanding onta. Kalau dulu onta, kalau sekarang mungkin mobil, motor gitu. Di mana tandingnya? Startnya di Thaniyatul Wada, finishnya di masjid. Oh kalau gitu boleh dong tanding di depan masjid? Boleh. Bikin festival depan masjid? Boleh. Bikin tempat main di sebelah masjid? Boleh. Dengan syarat begitu. Hayya 'alas shalah, langsung sholat. Udah beres sholat, main lagi. Selama permainannya nggak bikin maksiat, nggak bikin dosa. Karena buat saya, fun itu gampang banget. Dan bisa banget dilakukan tanpa harus menambah dosa. Saya aslinya seneng main soalnya. Jalan, makan, nongkrong bareng teman-teman, ngopi. Ngopi sehari bisa lebih dari 5 kali. Kenapa? Emang seneng ngopi, seneng nongkrong bareng teman-teman dari sejak di Kairo. Ngopi bareng teman-teman, alhamdulillahnya nggak pernah kayak alhamdulillah pacaran nggak pernah. Terus kayak alhamdulillah walaupun tinggal di Aceh nggak pernah nyoba ganja, nggak pernah narkoba, nggak pernah. Walaupun mungkin teman-teman sebagian ada yang sampai kayak gitu, ada yang ditaruh dalam Indomie, ganti bumbunya Indomie gitu kan? Karena itu bumbu rahasia yang lebih enak daripada pecin. Tapi alhamdulillah nggak pernah kalau sengaja, kalau nggak sengaja sih mungkin. Beli mie Aceh gitu. Kok enak bang? Ada bumbu rahasia. Oh iya bang, tambah lagi bang. Artinya emang senang main gitu, tapi nggak mau berbuat dosa semampunya, karena nggak bisa bilang nggak punya dosa, nggak boleh. La tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa. Jangan kalian mengkultuskan diri kalian suci. Allah yang tahu siapa yang paling bertakwa. Makanya saya nggak bilang banyak main banyak manfaat nggak ada dosa. Saya nggak berani bilang nggak ada dosa. Sedikit dosa. Itu hasil pemikiran loh tagline-nya. Nabi main, Nabi touring, Nabi bercanda dengan sahabat. Me time. Nabi itu pernah me time beberapa kali. Salah satunya ketika puncak musim panas, Nabi ngadem di sumur, bi'r. Kalau kita kan ngademnya di Indomaret, Alfamart gitu kan ya. Panas, Pak Indomaret masuk, pura-pura nyari. Udah adem, keluar lagi nggak beli. Kalau Nabi ngademnya bi'r. Bi'r itu sumur Arab. Sumur Arab itu bukan sumur kecil. Sumurnya gede kayak telaga. Terus ada batu-batu tempat orang duduk. Ada dinding pembatasnya. Nabi bilang ke penjaga pintu, jaga pintu jangan ada yang boleh masuk ya. Karena saya pengen menyendiri. Me time. Duduk aja Nabi menselonjorkan kakinya ke arah sumur. Tiba-tiba datang Abu Bakar. Ada Rasul nggak? Ada, tapi nggak boleh masuk. Tapi saya perlu, nggak boleh masuk. Ramai. Kata Nabi, siapa itu di depan pintu? Abu Bakar. Biarkan dia masuk, dia ahli surga. Akhirnya Abu Bakar masuk. Duduk di sebelah Nabi, menselonjorkan kakinya ke arah sumur. Kemudian datang lagi Umar. Ada Rasul nggak? Ada, tapi nggak boleh masuk. Kenapa nggak boleh masuk? Saya ada perlu, tapi nggak boleh. Ramai. Siapa itu? Umar. Izinkan dia masuk, dia ahli surga. Masuk aja Umar. Di sebelah Abu Bakar. Ini adalah sebuah isyarat. Bahasa Arabnya tanabbu. Apa tanabbunya? Bahwa mereka nanti akan kalau meninggal dimakamin kayak gitu urutannya. Nabi, Abu Bakar, Umar. Udah gitu datang Utsman. Ada Rasul nggak? Ada, tapi nggak boleh masuk. Saya ada perlu, tapi nggak boleh. Rame. Kata Nabi, siapa itu? Utsman. Izinkan Utsman masuk. Dia sebaik-baik pemuda surga. Bukan hanya ahli surga, tapi sebaik-baik pemuda surga. Masuk Utsman. Kebenaran tempat duduk batu tadi udah penuh. Akhirnya Utsman duduk di seberangnya. Batu yang ada di seberang kolam itu. Ini tanabbu juga Utsman nanti dimakaminya di Baki. Bukan di sebelah mereka bertiga. Jadi cerita Nabi itu semuanya hikmah. Semuanya kebaikan. Dari semua angle kita lihat. Yang jelas, Nabi juga ternyata ada me time-nya, gak mau diganggu sama yang lain, pengen istirahat sebentar. Karena kalau Nabi keluar, pasti banyak yang curhat. Saking banyaknya yang curhat sama Nabi, sampai Allah bikin syariat kalau pengen curhat bayar dulu. Ada gitu Ustaz? Ada di surat Al-Mujadalah. Kalau kalian pengen curhat, berinfak dulu. Berapa ya Rasul? Nabi bingung mau ngomong berapa, kan Nabi gak biasa nyebut angka ya. Akhirnya Nabi nanya kepada Ali, Ali berapa? Kata Ali, segenggam gandum. Wah kemurahan kata Nabi. Ya udah sekarung kemahalan. Akhirnya tengah-tengah beberapa genggam gandum. Jadi siapa yang pengen curhat ke Nabi waktu itu masukin ke dalam karung beberapa genggam korma gandum baru curhat. Lama-lama yang curhat berkurang karena udah nggak sanggup bayar. Baru turun ayat menghapus ayat itu. Ini namanya nasikh mansukh. Ayat yang menghapus dan yang dihapus. Tapi pernah diberlakukan? Pernah. Kenapa? Saking banyaknya yang curhat ke Nabi sampai nggak ketampung. Kasihan Nabi. DM-nya penuh, Japriannya penuh. Udah nggak kebaca. Kasihan kan? Akhirnya kalau kalian pengen DM Nabi, bayar. Kalau kalian pengen curhat ke Nabi, bayar. Gitu kan? Diberlakukan sama Allah. Bukan Nabi yang berlakukan Allah. Untuk meringankan tugas Nabi. Artinya emang ini Masya Allah. Kehidupan Rasulullah itu hal-hal yang kalau kita baca itu daily kita banget main. Nah di sini Alhamdulillah Insya Allah.
di pesantren kita ini, tadi Pak Haji Hilman ngomong sama saya, Ustadz, saya pengen pesantren dan masjid kita itu lebih youth friendly. Akhirnya kita pengen bikin di sini tuh tempat ngumpulnya anak muda. Terasnya anak muda. Kenapa dibilang teras? Karena dia ada di pelataran masjid. Tempat anak muda nongkrong, tempat anak muda olahraga. Di sini nanti anak skate bisa main skate, floornya tuh udah skateable banget. Anak BMX bisa main BMX, anak parkour apalagi, main volley, main basket, main futsal. Yang penting semuanya positif. Nanti waktunya sholat bisa masuk ke masjid, disediakan tempat yang untuk mandi atau tempat untuk bersih-bersih yang nyaman. Kemudian kalau perlu, kalau di Masjid Al-Latif Pemuda Hijrah dikasih satu meja barista sehingga dapat kita bisa wakaf lah. Kafe-kafe yang ada di sekitar masjid wakaf setiap hari menyediakan 20 cup kopi gratis buat yang nongkrong di masjid. Nongkrong di masjid itu bahasa Arabnya apa? Iktikaf. Bahasa anak mudanya nongkrong. Saya hanya menerjemahkan makna iktikaf. Kenapa dipermasalahin ya? Dipotong rame viral. Kok di masjid kok nongkrong? Nongkrong itu itikaf, karena bahasa Arab itikaf itu artinya berdiam diri di suatu tempat. Nongkrong kan? Apa yang dilakuin sambil nongkrong? Bisa zikir, bisa tilawah, bisa baca buku, bisa dengar tausiah, bisa ngahuleng. Terserah deh, yang penting jangan ngahulengin yang macam-macam gitu. Ya namanya istirahat kan ngahuleng dulu gitu. Siapa tahu dapat ide-ide yang bagus, kreatif gitu kan. Bisa silaturahim, istirahat dulu. Yang penting semuanya adanya di masjid. Habis baterai, colokannya banyaknya di masjid. Masjid itu banyakin colokan listrik. Kalau misalnya kuota terbatas, unlimited masjid. Baterai habis masjid, kuota terbatas masjid, pengen olahraga masjid, pengen dekat dengan surga, taman-tamannya ada di masjid, pengen nongkrong tapi berpahala, tidur aja berpahala, masjid. Artinya masjid ini nggak boleh dikunci, 24 jam milik umat, tapi tetap harus kondusif. Karena kalau udah nggak dikunci, banyak kejadian-kejadian lucu. Ini artinya teman-teman, insya Allah teman-teman di sini akan menyediakan, insya Allah ya, Kang Hilman, untuk menyediakan tempat area teras anak muda, dan nanti akan kita bikin gerakan namanya gerakan baper. Baper itu apa? Barisan Pemuda Berhijrah. Ini nanti follow ya akunnya ya, Instagramnya, followersnya udah gede. Ini adalah salah satu akun yang insya Allah nanti akan jadi akun dakwah. Akun baper yang ada di Kota Baru Cikampek ya. Kota Baru Cikampek, saya tadi dikasih tahu jangan Cikampek dong, harus ada Kota Barunya. Kota Baru Cikampek yang insya Allah ini akan jadi salah satu spot anak muda yang pengen taat tapi asik. Unsur asiknya ada di sekeliling masjid, taatnya ada di dalam masjid. Jangan lagi bikin gap antara masjid dengan anak muda. Jangan lagi bikin gap antara ibadah dengan hobi. Nggak ada gap. Gap itu hanya antara kebaikan dengan kebatilan. Cuman itu gap. Sementara hobi kita nggak semuanya batil, banyak yang baik. Olahraga baik, nongkrong baik, ngopi baik, apalagi silaturahim, bikin sosial project, dan seterusnya. Nggak ada yang buruk kecuali kalau dia bermaksiat kepada Allah. Jadi kita ramein, mudah-mudahan masjid ini jadi salah satu mercusuar dakwah yang ada di Jawa Barat, di Indonesia, sehingga nanti akan diikuti oleh masjid-masjid lain yang ada di seluruh Indonesia insya Allah. Barakallahu fiik. Semoga ini menjadi inspirasi buat kita. Yuk kita hijrah bareng-bareng, belajar dekat sama Allah bareng-bareng. Gak usah khawatir, menjadi seorang muslim itu gak kaku. Menjadi seorang muslim itu nggak akan menghilangkan hobi-hobi anak muda, karena Islam tadi mudah dan memudahkan insya Allah. Kita masuk ke sesi muhasabah. Saya juga pengen ngajak teman-teman, yuk bareng-bareng kita doakan guru tercinta kita Ustadz Arifin Ilham yang masih mengalami ikhtiar pengobatan di luar negeri. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, diganti dengan kesehatan dan kebahagiaan, dijadikan sakitnya gugur dosa dan diangkat derajat. Dan kita doakan saudara-saudara kita di Suriah, di Palestina, Turkistan, kemudian Irak, Yaman yang kelaparannya malnutrisi di Yaman tuh luar biasa. Parah banget, anak-anak kecil yang meninggal dalam keadaan lapar dan kedinginan tuh. Suriah yang meninggal beku kayak orang masuk dalam freezer, kayak ikan masuk dalam freezer, itu banyak. Dan saya pernah ke kamp pengungsi yang ada di sana. Kamp pengungsi di Turki aja, itu pengungsinya ada 3 juta. Jembatannya karena penganiayaan dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin. Dan khususnya yang paling penting buat negeri kita yang tercinta Indonesia, semoga Allah jaga persatuan kita. Kita boleh beda hashtag, tapi kita nggak boleh beda hati. Kita boleh beda pilihan politik, tapi kita nggak boleh saling membenci. Kalau orang membenci kita, membuli kita, jangan dibalas. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan cara yang lebih baik. Karena kalau kita membalas keburukan dengan keburukan, terus apa bedanya hak dan batil? Sama-sama buruk.
maka balaslah kita yang mengklaim sebagai pihak yang membela Islam atau apapun, maka kita harus tunjukkan kemuliaan Islam. Jadi saya mengajak anak-anak muda terutama ini jaga persatuan di Indonesia. Jangan sampai hanya gara-gara panggung politik Indonesia ini terkoyak pecah belah di antara anak bangsa. Ini lebih besar ruginya. Kita doakan semoga Allah beri kita rezeki pemimpin yang solih, pemimpin yang adil, pemimpin yang dekat dengan ulama, pemimpin yang akan insya Allah memperjuangkan kebaikan untuk rakyatnya, dan pemimpin yang pastinya diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا غفار تب علينا توبة نصوحا اللهم اشفي أستاذنا عارف إلهم اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في سوريا اللهم انصر المسلمين في يمن اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا بلدا آمنا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم يا رزاق ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا. Duhai Allah, segala puji bagimu ya Allah atas nikmat hidayah yang Engkau berikan kepada kami. Segala puji bagimu ya Allah atas nikmat Islam dan iman di dalam hati kami. Segala puji bagimu ya Allah atas nikmat ilmu dan hikmah untuk kami malam ini. Duhai Allah, tetapkanlah hati kami dalam hidayah sampai akhir hayat kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Kami semua para pendosa, kami semuanya orang-orang yang hina, hamba-hamba yang bodoh dan rendah di hadapan-Mu ya Allah. Masa lalu kami penuh dengan aib dan celah ya Allah. Kami datang bersimpuh di rumah-Mu bersama-sama, semata-mata ingin membersihkan diri dan kembali kepada-Mu ya Allah.
Kami sudah lelah dengan dosa-dosa kami. Dosa-dosa yang menjadikan hidup kami berantakan, ya Allah. Dosa-dosa yang menjadikan keluarga kami terkoyak-koyak, ya Allah. Dosa-dosa yang menjadikan akhlak kami buruk, ya Allah. Bahkan kepada kedua orang tua. Dosa-dosa yang menjadikan kami durhaka kepada orang tua. Bersikap kasar kepada ibu dan ayah kami. Membentak mereka, memarahi mereka. Membuat ibu kami diam-diam menangis karena sedih atas ucapan kami. Sungguh kami pernah menjadi seorang hamba yang sangat banyak dosa, ya Allah. Anak yang sangat durhaka. Maka kami datang untuk bersimpuh di hadapan-Mu, memohon ampunan dari-Mu, ya Allah. Terimalah kedatangan kami, ya Allah. Bersihkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Arahkanlah hati kami kepada apa yang Engkau ridhai. Bimbing langkah kami hanya di jalan-Mu sampai akhir hayat kami, ya Allah. Karena kami ingin bertemu dengan Rasul-Mu kelak di padang mahsyar, ya Allah. Jangan sampai dosa-dosa menghalangi kami dari baginda Rasul. Sehingga ketika kami tersenyum ke baginda, beliau tidak membalas senyum kepada kami karena tidak mengenal kami, ya Allah. Duhai Allah, berikan petunjuk dan hidayah-Mu kepada pemuda-pemuda Indonesia. Satukanlah hati di antara kami bangsa Indonesia. Jangan biarkan ada satu hal pun yang bisa menjadikan kami terpecah belah, ya Allah. Satukan hati kami karena Engkau, karena kami adalah Muslim, karena kami adalah bangsa Indonesia, karena kami adalah manusia, karena kami semuanya ciptaan-Mu, ya Allah. Jangan biarkan perselisihan dan perbedaan di antara kami menjadikan kami saling membenci, ya Allah. Rabbana, berikanlah keberkahan bagi negeri kami. Cabutlah berbagai macam musibah dan bencana dari negeri kami. Jadikan negeri ini negeri yang makmur, negeri yang berkah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله لي ولكم بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ceramah Ustadz Hanan Attaqi ini membahas tentang kemudahan dalam Islam, serta bagaimana syariat yang diturunkan oleh Allah SWT bukan untuk mempersulit umat, melainkan untuk memudahkan kehidupan. Ustadz Hanan mengisahkan tentang sahabat Nabi yang berbeda pendapat dalam menjalankan syariat, di mana Nabi Muhammad SAW tidak menghakimi perbedaan tersebut, melainkan menyikapinya dengan senyuman dan kelembutan. Menunjukkan bahwa perbedaan dalam fikih adalah hal yang wajar selama tidak melanggar prinsip dasar Islam. Dalam ceramah ini juga ditekankan pentingnya tawakal kepada Allah, di mana Ustadz Hanan memberikan contoh dari kisah sahabat Nabi dan kisah Maryam yang menunjukkan bagaimana keyakinan kepada Allah mampu mengatasi berbagai masalah dan kesulitan hidup. Tawakal membawa ketenangan dan keyakinan bahwa semua urusan akan terselesaikan oleh Allah. Ustadz Hanan juga menjelaskan bahwa Islam tidak kaku dan memberi ruang untuk kegiatan-kegiatan santai seperti bermain dengan keluarga, olahraga, dan silaturahmi, namun tetap dalam koridor yang tidak melanggar syariat. Ceramah ini diakhiri dengan doa untuk umat Islam di berbagai belahan dunia yang sedang mengalami musibah, serta doa untuk negeri Indonesia agar selalu dalam persatuan dan kedamaian.